Anda kembali di Indonesia Business Forum. Kita sudah di penghujung segmen. Saya akan ke Pak Beni. Pak Beni, kalau dari Kadin sendiri, apakah sudah ada upaya untuk mendorong Kemenko begitu ya terkait dengan permasalahan di perindustrian tekstil ini, Pak? Sekarang ini kan yang mimpin di sana Pak Raden yang mimpin satgas nih. Karena ada 4 satgas. Kebetulan saya masuk salah satu satgas perselisihan. Jadi memang kita ada beberapa aturan yang saya catat, yang saya juga punya tugas, ada 381 aturan yang perlu diregulasikan. Nah ini menyangkut berapa kementerian, nah itu kan butuh waktu banyak sekali ya. Kita omnibus law aja masih belum selesai, yang keluarnya hanya soal tenaga kerja. Yang lainnya kan itu 73 undang-undang loh yang di-merge di omnibus itu. Dan itu nggak murah biayanya, dan nggak sebentar ngerjainnya karena bahasa hukum semua. Jadi masih banyak hal yang sebetulnya harus dibereskan, harmonisasi antara aturan kementerian satu dengan aturan yang lain. Ya, karena kalau satu nggak inline ya sama aja, percuma aturan itu dibuat, nanti juga nggak jalan sendiri ya. Jadi industri ini kan follow the market ya. Jadi kalau ada kerjaan, marketnya ada, pasti industrinya tumbuh. Ya kan, kalau marketnya nggak ada, industrinya nggak ada. Berarti artinya deregulasi dulu ya yang kan? harus dilakukan Lalu, sekarang ya Pak? Lembaga keuangan juga harus follow the market. Nah, di kita enggak. Kita kadang-kadang sebagai pengusaha kita follow maunya bank apa nih. Bank lagi senang batu bara atau bank lagi senang kelapa sawit, kita usaha di situ. Bukan banknya yang portfolionya menyesuaikan pasarnya gimana. Ini yang menurut saya harus dibenahi juga. Artinya kan ada keperpihakan ya. Seperti tadi teman kita DLM tadi kan harus ada treatment yang berbeda. Jadi tujuannya apa nih ya? Tujuan itu kan diatur dengan aturan ya. Jadi kita kan aturannya kan tujuannya apa? Lapangan kerja. Kalau orang udah kerja, dia udah punya dignity, udah punya kehormatan. Walaupun nggak cukup ya, hanya 4 juta sebulan nggak cukup mas. Itu zaman sekarang, tapi paling enggak sudah punya pendapatan, bukan pengemis lagi, itu udah punya kehormatan. Nah ini kita, pesan saya kepada teman-teman di pemerintahan, ayolah kita ciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Karena basic SDM kita kan S3 kan, SD, SMP, SMA. Ya kan? Nah pekerjaan apa yang bisa menampung SD, SMP, SMA ini? Yang pekerjaan-pekerjaan ini. Industri tekstil. Ya itu kan harusnya ada penilaian tersendiri ya. Oke baik. Artinya industri tekstil harus terus menjadi perhatian pemerintah. Harus ada afirmasi policy. Oke. Ya kan, policy yang berpihak. Oke baik, saya akan bergeser ke Pak Revi. Pak Revi mungkin Anda bisa berikan kami dampak apa yang akan terjadi Pak kalau ini terus-menerus terjadi? Dampaknya sangat parah, tapi saya boleh usul konkret aja ya. Kalau yang impor legal saya tidak akan terlalu bahas di sini karena kita juga tidak mau jadi negara tertutup, legal dan fair oke, gitu kita butuh berdagang. Tapi yang legal tidak fair karena dumping atau karena under invoicing, dan yang ilegal ini harus segera di stop. Karena ada 3,9 juta pekerja di sektor tekstil. Bagaimana menyetopnya? Pertama, semua data, semua clearance harus selesai di pelabuhan. Jangan keluar pelabuhan baru didata oleh berbagai instansi, sulit sekali gitu. Selesai di pelabuhan semua, dan itu sehingga datanya semua sama, semua kementerian sama. Lebih bagus lagi kalau tidak semua pelabuhan bisa mengimpor produk-produk tertentu, apalagi produk tekstil. Tunjuk aja 2-3 pelabuhan di masing-masing pulau besar satu. Agar lebih terkontrol. Yes, lebih mudah dilihat. Tapi kalau takut ada penumpukan di pelabuhan karena Permendak 28 itu kan takut penumpukan. Kita bisa usul hidupkan lagi verifikasi penelusuran teknis di negara asal atau precipient inspection. Kerjasama dengan lembaga inspeksi internasional, saya tidak perlu sebut nama. Diperiksa di negara asal, clear di negara asal, betul HS-nya cocok, value-nya cocok, masuk ke Indonesia sudah clear gitu. Dengan cara itu kita tahu secara real time ada berapa produk impor yang ada di wilayah NKRI ini. Itu aja konkret. Oke. Mempertegas ritme masuknya barang impor ke dalam negeri, saya akan juga minta bagaimana kemudian saran dan juga harapan dari testimoni kita, dari Pak Hakim dulu, apa yang kemudian diinginkan terkait dengan industri tekstil saat ini? Baik, terima kasih Mbak. Harapan kita sih sebenarnya di Purwakarta ini agar berdiri lagi pabrik-pabrik garment, karena memang betul kata Bapak, ibu-ibu yang
tamatan SD, SMP itu sangat tertolong. Hanya di garmen lah mereka dapat penghasilan untuk dapat bekerja. Terus memang kalau memang permasalahannya di Permendagri nomor 8 tahun 2024, memang harus cabut aja Pak, cepat-cepat Pak, karena besok itu kita perlu makan, bukan perlu mikir untuk di rakyat kecil gitu ya Pak ya. Karena kalau mungkin bagi kita itu kalau perut kosong nih bisa anarkis lah kalau untuk rakyat kecil Pak. Jadi untuk pemerintah minta tolong bangun lagi industri-industri garmen di Purwakarta ataupun dimanapun, karena memang sangat menolong bagi kita kaum kecil. Terima kasih. Baik, saya akan ke Bu Risma, mungkin singkat saja Bu Risma, silakan. Pada intinya kue kita terbagi oleh impor, jadi lebih ke kapan keran impor ini benar-benar diperkecil sekecil mungkin. Jadi kita harus menghidupkan UMKM lokal di Indonesia sendiri itu harus hidup. Gitu. Oke, baik, terima kasih hari ini sudah bergabung bersama dengan kami di Indonesia Business Forum. Terima kasih para narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih juga adik-adik mahasiswa yang sudah hadir. Poinnya adalah semoga nantinya perhatian pemerintah kepada industri tekstil ini bisa semakin lebih kuat lagi, termasuk dengan Permendag nomor 8 agar segera diusahakan agar keran impor kita tidak semakin meluas. Saya Sally Alexandra, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.